Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya untuk menerima pembelajaran hari ini? Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Miss Christine akan kembali membagikan materi PPKN yang terdapat di tema 8, subtema 3 dan subtema 4, yaitu tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pengamalan sila Pancasila. Untuk itu anak-anak harus perhatikan baik-baik ya. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan, juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda ya dengan masyarakat di pesisir pantai. Namun demikian anak-anak, ketika keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus tetap mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat di pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak harus tahu bahwa Bhinneka artinya berbeda-beda, Tunggal artinya satu, Ika artinya juga. Maka Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Mari kita bersama-sama membahas tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku bangsa, agama, jenis kelamin, warna kulit, tinggi badan dan lain-lain adalah suatu pengamalan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita laksanakan di lingkungan sekolah. Gambar yang kedua yaitu membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan. Ketika teman kalian membutuhkan pertolongan kalian, misalnya kesulitan dalam memahami pembelajaran atau teman kalian sedang butuh pertolongan dalam bentuk fisik, kalian dapat membantunya, namun ingat kalian tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Kemudian dari gambar ini, saling bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Seperti contoh, membersihkan ruang kelas bersama-sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Nah anak-anak, di setiap keberagaman terdapat manfaatnya. Manfaat keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu yang pertama, membuat bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah. Yang kedua, membuat bangsa Indonesia bangga dengan keberagaman yang terdapat di negeri kita ini yaitu Indonesia. Tercipta sikap toleransi antar warga negara Indonesia. Dan yang selanjutnya, menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengenal budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak harus tahu bahwa wisatawan-wisatawan yang dari luar Indonesia sangat tertarik oleh budaya Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan budayanya dan tidak akan bisa dimiliki oleh negara-negara lain. Untuk itu anak-anak, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Dalam menyikapi keberagaman, kita harus menyikapinya dengan baik dan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu saling menghargai satu sama lain, tidak mengejek dan membanggakan diri sendiri, tidak membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, dan lain-lain, menjalin persaudaraan antar teman atau antar warga negara Indonesia, dan yang paling terpenting yaitu kita harus bangga terhadap perbedaan yang ada di Indonesia. Nah anak-anak, mari kita beralih ke pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia berpedoman pada Pancasila. Percaya kepada Tuhan, kebiasaan gotong royong, toleransi, saling menghormati dan saling menolong
merupakan nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Pengalaman sila pertama Pancasila. Anak-anak harus ingat ya, simbol sila pertama Pancasila yaitu bintang. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu yang pertama, beribadah dengan kesadaran diri, melaksanakan ibadah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, dan yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Anak-anak, dari keempat contoh perilaku sila pertama Pancasila ini, Miss berharap kalian sudah melakukannya dengan baik ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jika belum, kalian harus mencoba untuk melakukannya. Kemudian, kita beralih ke pengamalan sila kedua Pancasila. Simbol sila kedua Pancasila yaitu mata rantai. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu saling menghargai setiap perbedaan yang ada, tidak menyakiti orang lain, saling menyayangi, saling tolong-menolong antar teman. Anak-anak harus ingat, pengamalan sila kedua Pancasila ini juga kalian harus terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan rumah kalian. Maka kalian akan menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila. Anak-anak, simbol sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama, menjaga persatuan di lingkungan sekolah, saling menjaga persaudaraan antar teman, tidak memusuhi suku atau agama tertentu, menghargai kebudayaan daerah lain, dan mendamaikan kelompok yang bermusuhan. Anak-anak, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengamalkan sila ketiga Pancasila ini dengan baik juga. Contohnya, mendamaikan kelompok yang bermusuhan. Ketika kalian menemukan teman-teman kalian yang sedang bermusuhan, kalian harus menjadi pendamai bagi mereka. Dan kalian juga harus menghargai kebudayaan dari daerah lain. Ketika kalian menemukan perbedaan, misalnya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, dan juga perbedaan tinggi badan, kalian tidak boleh memusuhinya. Dan yang paling penting, kalian harus menjaga persaudaraan antar teman. Baik yang poin 1, kalian harus menjaga persatuan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan kalian bersosialisasi. Selanjutnya, pengamalan sila keempat Pancasila dengan simbol kepala banteng. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila yaitu mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, menghormati keputusan dalam musyawarah atau diskusi, tidak memaksa kehendak kita terhadap kemauan orang lain, dan yang keempat, menghormati pendapat dan kritikan dari orang lain. Anak-anak, untuk sila keempat Pancasila ini, Miss berharap kalian sudah melakukannya. Namun, bagi kalian yang belum melakukan contoh pengamalan sila keempat Pancasila ini, kalian harus perlahan-lahan mulai mencobanya. Dengan misalkan contoh nomor 1, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Ketika kalian berdiskusi kelompok, kalian harus berdiskusi dengan baik tanpa mengejek satu sama lain. Dan yang kedua, menghormati keputusan dalam musyawarah atau diskusi. Ketika terjadi keputusan, kalian tidak boleh menyalahkan. Dan ketika poin yang ketiga, tidak memaksa kehendak kita terhadap kemauan orang lain. Contohnya, kita memiliki keputusan tersendiri dan orang lain memiliki keputusan yang lain. Sebagai warga negara yang baik, kalian tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Dan yang keempat, menghormati pendapat dan kritikan dari orang lain. Anak-anak, setiap kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, dan
kita adalah orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Untuk itu, kalian harus menghormati pendapat, baik itu kritikan, nasihat, dan lain-lain. Pengamalan sila kelima Pancasila. Simbol sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila yaitu yang pertama, berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain, tidak berperilaku boros, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, tidak merusak fasilitas umum. Anak-anak, Miss berharap kalian mengamalkan pengamalan sila kelima Pancasila ini dengan baik. Contohnya, tidak merusak fasilitas umum. Anak-anak kalian sering melihat ya, di pinggir jalan kalian menemukan rambu-rambu lalu lintas yang pecah. Nah, itu artinya adalah orang-orang yang melakukannya tidak mengamalkan sila kelima Pancasila. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Nah, bagi kalian yang merasa bahwa kalian adalah warga negara Indonesia yang baik, maka sila kelima Pancasila ini harus kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mulai dari tidak memboros, tidak melanggar peraturan, tidak merusak fasilitas umum, dan berlaku adil terhadap sesama, kemudian menghormati hak orang lain. Nah, anak-anak, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mematuhi segala peraturan yang ada dengan berpedoman pada semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada kelima sila Pancasila. Demikian penjelasan dari Miss Christine. Semoga melalui materi pembelajaran hari ini, anak-anak dapat sadar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia patuh terhadap peraturan dan juga mengamalkan kelima sila Pancasila yang sudah dibuat. Nah, anak-anak, meskipun kalian masih kelas 3, kalian harus belajar dari sekarang untuk mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga kelima sila Pancasila dengan baik. Jika kalian belum melakukannya, kalian harus mencobanya agar kalian menjadi warga negara Indonesia yang baik kelak dan berguna. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you.